Sejak kecil, aku sudah diperingatkan Simbah agar tidak keluar rumah saat senja, terutama pada malam Jumat Kliwon. Katanya, saat itulah batas antara alam manusia dan alam alas menjadi tipis. Tapi aku tak pernah benar-benar percaya sampai sosok itu datang dalam hidupku. Pertama kali aku bertemu dengannya bukan dalam wujud nyata, melainkan lewat mimpi. Ia mengenakan beskap hitam, berkain jarik gelap, dengan belangkon yang menutupi sebagian wajahnya. Suaranya halus seperti sinden, memanggil namaku seakan kami sudah saling mengenal sejak lama. Setiap kali terbangun, aku selalu mencium bau kemenyan dan bunga setaman. Di bawah bantal, kadang kutemukan melati yang masih segar, padahal kamar terkunci rapat. Simbah mulai curiga, ia bilang aku sedang diincar makhluk alas penjaga wilayah. Pada malam Selasa Kliwon, sosok itu menampakkan diri di pendapa rumah. Bayangannya tak menyentuh tanah. Ia memperkenalkan diri sebagai Raden Mas Satrio, penguasa alas dan sendang tua di sebelah timur desa. Ia datang dengan tata krama Jawa yang sempurna menunduk, bicara pelan, dan tak pernah menatap langsung mataku. Namun justru sikap itu membuatku luluh. Ia berkata ingin mengikat janji, mengikatkan hubungan suci menurut adatnya. Prosesi pernikahan terjadi secara gaib pada malam Jumat Legi. Aku didudukan di atas tikar pandan, dikelilingi sesaji tumpeng kecil. Jenang abang putih, pisang raja, dan kembang 7 rupa. Tak ada manusia yang hadir, hanya angin dingin dan bisikan doa berbahasa Jawa kuno. Ijab kabul diucapkan tanpa suara, hanya getaran di dadaku. Saat cincin batu akik hitam melingkar di jariku, terdengar gamelan lirih dari arah sendang. Dadaku sesak, tapi aku tak mampu menolak. Sejak itu, aku menjadi istri makhluk alas. Setiap malam setelah Isya, ia datang menemuiku. Ia melarangku menyebut namanya sembarangan dan tak mengizinkanku melanggar pantangan adat. Terutama keluar rumah saat maghrib, warga desa mulai resah. Mereka sering melihatku duduk di depan rumah sambil menyisir rambut panjangku, padahal tak ada siapa di belakangku. Anak-anak menangis jika aku lewat, seolah mereka melihat sesuatu yang orang dewasa tak bisa lihat. Ibu memanggil modin dan dukun sepuh. Saat doa dibacakan, tubuhku kaku. Dari mulutku keluar suara berat berbahasa Jawa halus, memerintahkan mereka pergi karena aku sudah sah dari Garwain. Malam-malamku dipenuhi mimpi berada di keraton gaib. Aku duduk bersanding di singgasana batu, dikelilingi abdi berwajah pucat. Raden Mas Satrio duduk di sampingku, matanya merah menyala di balik senyum lembutnya. Tubuhku semakin dingin dari hari ke hari. Nadi melemah, napas pendek, namun setiap habis bertemu dengannya aku kembali segar. Seolah hidupku hanya benar ada di malam hari. Aku akhirnya mengandung anehnya, perutku hanya membesar saat malam tiba. Dukun desa berkata pelan, iki dudu jabang bayi manungsa. Pada malam kelahiran, hujan deras turun tanpa henti. Gong gaib berbunyi dari arah sendang. Jeritanku bercampur tawa halus yang bukan milikku. Pagi harinya, aku ditemukan terbaring lemas di kamar. Tak ada bayi, hanya kain jarik basah dan bau kemenyan menyengat. Cincin batu hitam di jariku retak menjadi 2. Sejak malam itu, aku tak pernah bener kembali. Orang-orang bilang, setiap Jumat Kliwon terdengar suara sinden dari arah sendang. Dan jika kau melihat bayangan perempuan berkebaya putih berdiri di tepi air, jangan disapa itu aku, yang telah terikat selamanya oleh janji adat alam alas.